Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya, kepada seluruh peserta pre-encounter. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini dengan materi manfaat lahir baru, mari kita satu hati kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur atas segala berkat-Mu pada hari ini. Engkau sudah menyertai seluruh kehidupan kami dan memperlengkapi kami untuk terus menjadi murid yang sejati di dalam Engkau, karena kami percaya Tuhan, hidup kami adalah hidup yang senantiasa dipakai untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati kami Tuhan dalam pembelajaran pada sesi ini, dalam memahami manfaat lahir baru dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, bahkan seluruh peserta pre-encounter pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Baik saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini kita akan membahas tentang manfaat lahir baru. Dalam sesi pre-encounter kita bersyukur bahwa kita sebagai murid Kristus yang telah ditebus, yang telah diselamatkan dan yang telah dimenangkan di dalam Kristus Yesus, maka secara tidak langsung kita sedang dipersiapkan menjadi para murid-murid yang sejati di dalam dunia ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang manfaat lahir baru. Setelah kita memahami tentang apa itu lahir baru, maka pentingnya lahir baru itu memiliki fungsi atau manfaat dan guna di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Nah, sebelum kita masuk materi apa saja manfaat lahir baru, kita baca dulu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini menjadi kunci dasar pemahaman kita sebagai gereja Tuhan, sebagai murid Kristus yang diperlengkapi, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang percaya di dalam Kristus Yesus. Sehingga ketika kita hidup menjadi anak-anak Allah, maka yang kita teladani, maka yang menjadi cerminan hidup kita adalah Kristus Yesus yang kita percaya dalam iman kita. Untuk itu di dalam kitab Yohanes ini, Rasul Yohanes menekankan bahwa kita ini menerima kuasa yang dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita. Inilah yang diperlengkapi oleh Allah di dalam setiap anak-anaknya. Untuk itu sebagai gereja Tuhan yang menerima kuasa ini adalah untuk melanjutkan, mengestafetkan, bahkan untuk meneladani Kristus dalam hidupnya selama di dunia. Nah, sekarang kita masuk kepada materi ini. Apa saja manfaat atau guna daripada lahir baru dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan? Karena kalau kita tidak mengalami lahir baru, maka hidup kita akan menjadi monoton, saudara yang kasih Tuhan. Hidup kita akan menjadi hidup yang biasa-biasa saja. Sebab Kristus itu datang ke dalam dunia ini membawa satu perubahan, membawa satu jalan dalam hidup orang yang percaya supaya memiliki manfaat atau memiliki guna dalam hidupnya. Sehingga hidupnya itu tidak menjadi orang-orang yang sama dengan dunia ini. Seperti 1 Yohanes dikatakan kita tidak serupa menjadi dunia ini. Ya, lalu di sini kita akan membahas apa saja manfaat dari lahir baru yang dikerjakan oleh Kristus Yesus dalam hidup kita. Yang pertama adalah bahwa manfaat lahir baru itu mendorong setiap gereja Tuhan atau orang percaya atau kita sebagai murid Kristus untuk terus ada kehidupan yang lapar, ya, akan firman Tuhan, akan makanan-makanan rohani, sehingga kita mau untuk diisi dengan makanan rohani. Jadi dari manfaat lahir baru ini adalah memberi diri kita untuk makanan, ya, makanan akan firman Tuhan. Di sini kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sebagai kehidupan yang mengalami lahir baru di dalam Kristus Yesus, maka di dalam dirinya ada satu dorongan yang mana dia ada jiwa yang lapar, membutuhkan makanan di dalam dirinya. Ya.
Tidak seperti sebelum hidup lahir baru atau masih hidup lama. Dia tidak berpikiran untuk dekat atau mengenal kebenaran Allah. Selalu yang dikerjakan adalah pikiran-pikiran yang ada di dunia. Tetapi kita sebagai gereja Tuhan, sebagai murid Kristus yang mengalami lahir baru, maka kehidupan lama itu ditinggalkan untuk memiliki kehidupan yang baru di dalam kebenaran firman Allah. Sama seperti bayi tadi kata. Jadi bayi itu tidak sembarangan untuk mengkonsumsi atau memakan sebagai pertumbuhan secara jasmaninya. Demikian juga kita sebagai gereja Tuhan. Orang yang mengalami lahir baru, makanan-makanan yang dikonsumsinya atau apa yang diperlengkapi dalam dirinya sebagai konsumsi rohaninya tidak sembarangan, ya, harus yang murni dan yang rohani. Ya, kita harus meninggalkan sifat-sifat lama kita atau pandangan-pandangan kehidupan lama kita, ya, yang berpadanan dengan dunia. Tetapi sekarang kita berpadanan dengan Kristus yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi di sana katakan cinta akan firman Tuhan, cinta akan rindu akan firman Tuhan dalam dirinya. Ya, sehingga dia dipuaskan oleh firman Allah itu sendiri. Yang kedua adalah manfaat dari lahir baru itu mendorong orang untuk hidup di dalam firman itu sendiri. Setelah dia memakan firman Tuhan, setelah dia menikmati firman Tuhan, maka secara otomatis dorongan untuk melakukan firman Tuhan itu tidak setengah-setengah di dalam dirinya, tetapi ada satu gerakan untuk melakukan firman Allah. Di dalam Roma pasal 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang tidak hanya percaya dari mulut, ya. Di dalam Roma pasal 10 dikatakan bahwa kita ini percaya di dalam hati dan di dalam sebuah tindakan. Ya, tindakan kita itu berpadanan kepada firman Allah. Roma pasal 10 ayat 17, ketika kita mendengar firman Tuhan, maka di sana kita akan didorong untuk melakukan firman Allah itu sendiri, yang mana juga tidak akan terlepas daripada pimpinan daripada Roh Kudus. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan yang belajar pada sesi manfaat lahir baru ini, kita didorong, diingatkan bahwa firman Allah yang bekerja dalam diri kita untuk kita bisa lakukan. Ya, di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan kita ini tidak hanya sekedar mendengar, membaca, tetapi harus dapat melakukan firman Allah itu sendiri. Ya, kita punya pandangan itu bukan terletak pada dunia, tetapi pada firman Allah. Cara hidup kita ini adalah hidup berpadanan dengan firman Allah. Ya, seperti Rasul Paulus, ya, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengalami lahir baru, ya, banyak firman Allah yang ditulis oleh dia lewat pimpinan Roh Kudus. Untuk itu kita juga sebagai gereja Tuhan atau sebagai murid Kristus yang diperlengkapi hari ini, mari firman Allah tidak hanya sekedar buku yang tertulis, tetapi firman Allah adalah buku kehidupan yang mengubahkan kita semuanya. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 164, di mana kerinduan daripada Raja Daud dikatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau dan hukum-hukum-Mu yang adil. Dalam ayat 165, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai hukum-hukum itu. Ya, jadi orang yang hidup oleh firman, ya, ada satu bentuk ditunjukkan di dalam kehidupannya, suatu perubahan dalam kehidupannya yang tidak sama seperti hidup lamanya, ya, karena dia mengalami dasar kebenaran yang tepat. Ya, dia tidak melangkah lagi kepada cara pandangnya sendiri, tetapi pada cara pandang Allah di dalam kebenarannya. Lalu yang ketiga adalah apa yang kita dapatkan daripada ketika kita mengalami lahir baru di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga adalah kita memiliki hubungan atau komunikasi yang tidak terbatas lewat doa. Ya, berdoa.
Amsal 15 ayat 8 dikatakan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Pengamsal memberikan satu perbandingan, ketika orang yang masih hidup memiliki kehidupan yang lama, ya seperti orang fasik, maka doa-doanya itu tidak akan berkenan di hadapan Allah. Karena apa? Hidupnya itu tidak memiliki ketetapan di dalam Tuhan. Hatinya tidak ada memiliki ketetapan di dalam Tuhan. Karena di mata Tuhan, dia melakukan apa yang keji. Tetapi orang yang kudus, orang yang jujur, orang yang telah mengalami lahir baru, Tuhan membuka jalan sebagai jembatan di mana orang-orang yang jujur, orang-orang yang mengalami lahir baru, orang yang percaya kepada Kristus, ada jembatan untuk dapat berkomunikasi dengan Allah, dan itu diperkenankan. Ya. Maka di situ adalah doa ini menjadi gaya hidup orang yang mengalami lahir baru. Ya. Bahwa doa ini adalah sebagai mana dia berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari di dalam dirinya. Ya. Makanya kita sebagai murid Kristus, kita yang percaya kepada Kristus, apakah doa adalah sesuatu hal yang membosankan atau menjadi sesuatu hal yang membuat kita terus bersemangat di dalam hidup kita, mengawali hari, bahkan di tengah-tengah pekerjaan ataupun mengakhiri aktivitas kita sehari-hari. Jangan lupa untuk berdoa, ya. Dan dikatakan di sana juga, dalam berdoa itu tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi di sana juga Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, berdoa kepada pemerintah, berdoa kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Jadi tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya, jadi orang yang mengalami lahir baru pasti gaya hidupnya pasti akan berbeda dengan orang-orang yang masih hidup lama. Ya. Yang keempat adalah hal yang dirasakan orang ketika mengalami lahir baru di dalam Kristus Yesus, ketika dia akan mengasihi, ya, mengasihi, ya, karena ini akan berbeda dari cara mengasihi dari sudut pandang dunia. Bahwa orang yang mengasihi, ya, itu terletak pada dia menginterpretasikan, ya, atau menunjukkan sebagaimana kasih Allah di dalam hidupnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Di sana bahwa di dalam Matius 10 ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Bahwa orang yang mengasihi itu terletak kepada dia mengasihi Bapa di sorga, ya. Sehingga ketika dia mengasihi Bapa di sorga, dia tidak akan malu sebagai kehidupan yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, hari-hari ini iman kita selalu harus tampak di luar. Ya, tidak perlu malu sebagai penganut, ya, atau mengikut Kristus. Ya, kita tidak perlu malu kita berdoa di depan halayak ramai. Ya, contoh-contoh kecil yang bisa kita berikan teladan di tengah-tengah dunia saat hari ini. Ya. Kita harus menyatakan kasih kita juga kepada orang-orang sekitar kita tanpa diketahui oleh orang lain, ya. Apalagi di dalam firman Tuhan dikatakan, kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan sampai mengetahui. Ya. Artinya apa? Kita sebagai gereja Tuhan, ketika kita mengasihi yang daripada kasih Bapa, ketika kita berbagi dengan orang lain juga, ya, berbagi dengan orang lain itu banyak hal, bisa dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk tenaga kita atau perasaan kita, pikiran kita juga kita bisa salurkan sebagai bentuk berbagi kita kepada orang lain. Itu adalah salah satu bentuk kita kasih kita yang telah kita rasakan daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka dari bentuk kasih itu adalah bentuk pengakuan kita kepada Yesus Kristus di depan semua umat manusia. Ya. Jangan sampai kita menyangkal Kristus dalam hidup kita atau menolak Kristus dalam hidup kita. Ya, sebab besarnya kasih Kristus telah dikerjakan dalam hidup kita.
Lalu yang kelima adalah manfaat lahir baru mendorong kita untuk terus semakin dekat dengan Tuhan walaupun di tengah-tengah kehidupan masih muda. Ya, masa muda. Ya, pengkhotbah mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ya. Raja Salomo mengatakan di sini supaya kita selagi masih ada kesempatan, ya, apalagi katakan di sini masa muda, ya, tidak hanya untuk berbicara kepada golongan orang-orang muda, tetapi Raja Salomo menekankan di sini untuk selagi kita masih hidup, selagi kita masih kuat, ya, berbicara orang muda itu adalah berbicara tentang kekuatannya. Ya, di dalam Pengamsal itu dikatakan, ya, orang muda itu dilihat dari kekuatannya. Jadi selama kita mengalami lahir baru, maka kita memiliki suatu kuasa, kekuatan yang mana kita senantiasa terus diingatkan untuk dekat dengan pencipta kita. Dekat dengan pencipta ini adalah untuk terus dipakai oleh Tuhan. Ya, dipakai oleh Tuhan di dalam segala kemampuan, di dalam segala talenta, karunia, ya, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri saja, tetapi bagaimana kita bisa hidup kita ini berguna untuk Tuhan. Ya, hidup kita ini bisa sebagai sarana untuk melayani orang-orang sekitar kita, terlebih dalam pemberitaan Injil Kristus. Ya, jadi masa muda. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ya. Hari-hari ini apalagi orang-orang muda, saya mengingatkan, mendorong anak-anak muda, ya, kita tidak boleh terpikat akan dunia ini. Apalagi perkembangan saat dunia ini semakin pesat, ya, dalam segala tawaran dan segala ajakannya, ya. Jangan sampai kita lupa akan Tuhan kita, ya. Orang-orang muda harus semakin dekat dengan Tuhan. Ya, karena di masa mudamu ini adalah kesempatan di mana kita untuk berkarya untuk Tuhan. Ya, jangan sampai kita setelah nanti tua kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk Tuhan. Tetapi selagi kita masih muda, masih memiliki kekuatan, mari berkarya untuk Tuhan. Ya, lakukan, ya, apa yang bisa kita lakukan di masa muda kita ini. Ya, apa yang Kristus sudah kerjakan di dalam masa muda kita, memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus, maka kita bergerak untuk melayani Tuhan dengan kekuatan kita. Lalu yang keenam adalah ketika kita mengalami lahir baru, maka gereja Tuhan atau orang yang percaya, murid Kristus itu akan terhindar atau mampu mengatasi kekhawatiran dalam dirinya. 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ya, saat hari-hari mengalami kondisi yang mungkin, ya, tidak enak dalam daging kita, ya, daging kita terus memberontak, daging kita terus didorong untuk marah, untuk kecewa. Tetapi ketika kita mengalami lahir baru, daging ini tidak akan bersuara walaupun ada kekhawatiran yang akan datang melanda setiap kehidupan murid Kristus. Ya, mampu mengatasi kekhawatiran. Ya. Saat apa dia mengatasi kekhawatirannya? Saat dia menyerahkan. Kata serahkan itu adalah memberikan sepenuhnya kekhawatirannya itu kepada Tuhan, bukan disimpan di dalam dirinya. Ya. Kalau kita menyimpan kekhawatiran, maka lemahlah kita. Tidak ada pengharapan. Ya. Tidak dapat berdoa. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan, kalau kita ingin mengalahkan kekhawatiran kita, belajar untuk tenang. Ya, supaya apa? Supaya kita tetap dapat berdoa. Ya. Jadi orang yang mengalami lahir baru itu nggak pernah khawatir akan hari ini, akan hari depan, dan akan hari yang akan datang. Ya. Semuanya diserahkan kepada Tuhan yang mampu menciptakan segala sesuatunya, baik hari, masa depan, ya, maupun apa yang akan kita lakukan di kemudian hari. Tuhan sudah melakukannya lebih dahulu untuk kita. Tidak ada perlu kekhawatiran.
Ya, sebagai murid Kristus punya mental yang kokoh, punya kekuatan yang kuat. Ya, tidak perlu takut apa yang dijalaninya. Orang mungkin melihat kita sebagai orang yang berbeda, tapi jangan takut. Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Masa depan kita, mungkin kehidupan kita adalah dipandang orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, tetapi bagi Tuhan dikatakan, ya, di dalam Kristus Tuhan mampu mengubah, ya, membalikkan apa yang bodoh bagi dunia dapat dipakai untuk mempermalukan orang-orang pintar. Apa yang kaya, ya, bisa dipakai orang-orang yang tidak punya apa-apa untuk mempermalukan orang-orang kaya. Ya, jadi tidak perlu khawatir akan apapun yang kita hadapi dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah ketika kita mengalami manusia baru di dalam Kristus Yesus, maka ditandai dengan ketaatan. Apa itu ketaatan? Ketetapan hati yang tetap setia kepada Tuhan, tidak menyimpang, bahkan tidak berbalik daripada Kristus, tetapi dia terus memandang kepada Kristus. Ya, di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2 kita melihat satu kisah di sini adalah daripada Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya, ketaatan perlu membayar harga, ya, tetapi dengan ketaatan itu akan mencapai kepada tujuan dan rencana Allah. Tidak perlu takut. Mungkin ada yang harus kita tanggalkan dalam diri kita, mungkin ada yang harus kita lepaskan dalam diri kita, tetapi kalau kita tetap berpandangan kepada Kristus, tetap ikut dengan jalurnya Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dikatakan firman Tuhan, selalu berketetapan hati untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, ya, tidak lagi takut akan apa yang dilakukan oleh dunia dalam dirinya atau orang-orang di sekitarnya, ya. Bahkan di sana dikatakan Abraham berani meninggalkan keluarganya, berani meninggalkan kebiasaan lamanya hanya untuk taat kepada Tuhan. Dia mencapai kepada rencana Allah yang sempurna, ya. Namanya masyhur, bahkan kita sekarang dikatakan anak-anak Abraham. Harga ketaatan tidak ada artinya dibandingkan harga yang harus dibayar karena ketidaktaatan, ya. Kalau hari ini ketaatan kita masih setengah-setengah, saya mengajak kita semuanya, mari belajar taat di dalam Kristus Yesus lewat kebenaran firman Allah. Demikian yang saya sampaikan untuk materi pada hari ini. Biarlah kita menjadi hidup lahir baru sesuai dengan teladan Kristus yang kita contoh. Untuk mengakhiri pertemuan sesi manfaat lahir baru, kita satu hati kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu pada sesi ini. Kami semakin mengerti Tuhan bahwa Engkau memiliki rencana besar dalam kehidupan kami dan memakai kehidupan kami sebelum kami melangkah nanti untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami Tuhan, apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami nikmati lewat sesi ini, supaya kami terus mengalami lahir baru dari hari ke hari, sehingga kami terus diperlengkapi lewat kebenaran akan Allah di dalam Kristus Yesus. Tolong kami Roh Kudus, berilah kuasa-Mu dalam diri kami untuk kami berjalan seturut dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri pertemuan sesi hari ini di dalam haleluya. Amin.